Ya, halo sahabat rumah kebun organik. Hari ini kita akan membuat mol atau mikroorganisme lokal sekaligus sebagai pestisida nabati yang ampuh untuk mengatasi segala jenis hama. Kita akan buat dari buah maja, brunuk atau di Bali disebut juga bile. Kita pilih yang sudah tua. Ini saya ambil beberapa waktu yang lalu dan sudah terpapar sinar matahari. Itu kenapa warnanya berubah ya. Jadi aslinya dia hijau agak kuning ya. Kita juga akan gunakan E4 pertanian bahannya, dan juga ada molase, tetes tebu. Kalau tidak ada bisa menggunakan gula merah atau gula putih. Kurang lebih 2,5 liter air kelapa dan juga air leri atau cucian beras. Cara membuatnya sendiri sangat mudah sekali. Kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita akan keluarkan isi dari buah majanya karena kita akan gunakan. Ya, unik ya. Jadi ini kita akan pakai sebagai bahan bakunya. Kita akan langsung campurkan saja dengan air cucian beras. Kita hancurkan seperti ini. Selanjutnya setelah kita hancurkan, jadi ini tadi yang air kelapa dan ini air cucian beras ya, bisa dijadikan langsung jadi satu. Baru kita kasih tetes tebu atau molase ya. Saya akan berikan sekitar 3 tutup botol. Kalau tidak ada molase, sekali lagi bisa menggunakan air, bisa menggunakan gula merah ya. Jadi ini kita campur lagi ya, menarik ya. Ini seperti membuat bubur ya. Ya, kita hancurkan sedemikian rupa ya. Nanti yang akan kita gunakan adalah air saringannya. Saya kasih 2 tutup botol saja E4 ya. Kita campur lagi. Tahapan selanjutnya kita masuk kepada wadah fermentasinya atau tempat penyimpanannya. Bisa menggunakan jerigen atau wadah yang lain yang tertutup. Nah, ini saya menggunakan jerigen 5 liter ya, bekas POC yang sebelumnya, dan sudah ada lubang di bagian tutupnya ini. Setelah semua bahan kita masukkan ke dalam jerigen 5 liter ini, tadi bagian tutup atasnya ini kan diberikan lubang, dan saya hanya isi sampai kepada leher tutupnya saja, tidak sampai penuh, supaya ada ruang untuk tempat gasnya ya, karena setiap hasil fermentasi itu pasti menghasilkan gas, dan fungsinya ini adalah supaya kita tidak buka tutup setiap hari tutup botolnya ini ya. Kan gas kan akan keluar, jadi kalau tertutup dia tidak ada pembuangannya, dia akan bisa sampai meledak ya. Meledak artinya tidak yang sampai eksplosif besar gitu ya, seperti bom. Artinya kita untuk menghindari itu kita bisa menggunakan selang pas seperti ini.
ya. Jadi saya menggunakan botol mineral tanggung yang di dalamnya sudah saya isi air, dan ini yang sudah saya pakai berkali-kali juga. Ini untuk tempat pembuangannya, gas dari sini ini keluar ke sini ya, ke dalam air ini. Jadi saya buatkan tempat seperti ini ya. Kita bisa menggunakan seal juga dari ini bekas ya, gas. Jadi bagian atas ini akan menggantung seperti ini, di bagian ruang kosongnya ini tidak terkena dengan cairan mol yang ada di bawahnya. Kita tutup seperti ini, jadi mudah sekali. Setelah itu saya akan rekatkan kembali menggunakan lakban ya. Jadi saya akan rekatkan kembali menggunakan lakban supaya proses fermentasinya ini bisa maksimal. Sedangkan selang yang ada di sini ada di dalam airnya, supaya tidak terlewat nanti. Selanjutnya kita akan tunggu selama 14 hari. Dalam proses menunggu itu kita nggak perlu lagi buka tutup bagian jerigen ini, karena sudah ada selang pas ini yang akan membantu membuang gas dari hasil fermentasi ini dari ruang kosong ini ke sini. Yang digunakan adalah yang di botol besar, sedangkan ini hanya sebagai tempat pembuangannya saja. Nanti cara mengaplikasikannya adalah satu bagian dari mol ini kita campurkan dengan 10 liter ya. Contoh ini 1 liter, 10 liter air kita encerkan, baru kita bisa gunakan sebagai starter bisa dalam pembuatan pupuk organik cair. Kedua, kita bisa gunakan juga sebagai decomposer untuk kalau kita membuat kompos supaya lebih cepat terurai. Dan yang ketiga, kita bisa gunakan sebagai pestisida nabati yang ampuh ya untuk segala jenis hama, termasuk tikus juga ya. Kalau yang saya baca itu nggak mau datang lagi ke tanaman kalau kita menggunakan ini sebagai pestisida. Dan yang keempat itu sebagai pupuk cair ya. Jadi ini tinggi nitrogen dan juga atau N-nya, dan ini juga bisa sebagai zat perangsang tumbuh juga ya. Jadi ini kita bisa gunakan juga untuk tanaman kita sebagai pupuk cairnya mol ini. Jadi manfaatnya banyak sekali, mudah, murah, dan kita bisa temukan bahannya di sekitar kita, khususnya bagi yang tinggal di daerah ya. Kalau di kota ini biasanya tanaman maja ini atau bile ini dijadikan penghias taman ya. Jadi mungkin kita bisa izin ke petugasnya, kalau ada kita petik satu yang sudah tua, baru kita bisa manfaatkan. Gratis, murah ya, dan ini hampir tanpa modal. Demikian tutorial dari saya ya, penggunaan buah maja atau bruno atau bile sebagai mol mikroorganisme lokal untuk meningkatkan kesuburan tanah kita ya, karena ini sebagai mikroorganisme dan pengaktif juga untuk unsur hara. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Nanti kita akan tunggu 14 hari baru kita gunakan. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati, dan pastinya bahagia. Bye-bye.